Akuntansi, saya Rudianto, seorang praktisi dan pengajar akuntansi, akan memandu untuk mempelajari akuntansi selangkah demi selangkah, bagian demi bagian, hingga mengerti akuntansi dengan baik melalui video tutorial ini. Di dalam video ke-16 ini, yang merupakan bagian dari rangkaian tutorial akuntansi dasar, kita telah masuk ke perusahaan dagang. Untuk memahami akuntansi perusahaan dagang, kita akan mulai dengan mengenali transaksi di dalam perusahaan dagang dan berbagai terminologi yang menyertainya. Di dalam video ini, yang merupakan bagian kedua dari dua bagian yang membahas topik ini, kita akan belajar tentang penjualan dan berbagai hal yang terkait dengan kegiatan ini. Supaya dapat memahami akuntansi perusahaan dagang dengan baik, menyimak dengan baik video ini hingga selesai sangat penting. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dari produsen barang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan menjualnya kepada konsumen yang memerlukan barang tersebut. Perseroan terbatas atau PT adalah perusahaan yang modalnya dipecah ke dalam bentuk lembaran saham-saham yang dijadikan bukti kepemilikan dari pemilik yang menginvestasikan hartanya di dalam perusahaan. Pemegang saham atau pemilik perusahaan memiliki hak dan kewajiban yang terbatas terhadap semua harta dan kewajiban perusahaan. Posisi perusahaan dagang berada di antara produsen suatu barang dengan konsumen yang membutuhkan suatu barang. Perusahaan dagang menjadi jembatan antara produsen barang tertentu dengan konsumen yang membutuhkan barang tertentu. Karena itu, perusahaan dagang harus melakukan pembelian barang dari produsen barang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, lalu menjualnya kepada konsumen yang membutuhkan barang tersebut. Dengan demikian, transaksi yang paling sering terjadi di dalam perusahaan dagang adalah penjualan, pembelian, pengeluaran kas, dan penerimaan kas. Akun penjualan hanya digunakan untuk menampung transaksi penjualan produk perusahaan. Nilai yang dicantumkan di dalam akun penjualan merupakan hasil perkalian dari volume produk yang dijual dengan harga jual per unitnya. Akun retur penjualan digunakan untuk menampung sejumlah barang yang telah dijual, tetapi dikembalikan lagi oleh pihak pembeli karena terdapat ketidaksesuaian antara pesanan dengan barang yang dikirim atau karena kerusakan. Akun potongan penjualan digunakan untuk menampung jumlah diskon atau pengurangan yang diberikan oleh perusahaan sebagai pihak penjual kepada pelanggannya karena telah membayar secara tunai atau dalam waktu yang telah ditentukan. Terdapat beberapa format untuk menuliskan jumlah diskon yang diberikan oleh penjual. Ilustrasi yang disajikan berikut ini akan memperjelas pemahaman tentang penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Pada bulan April 2022, PT Tirtonadi menjual sebanyak 465 unit water purifier kepada dua toko pengecer yang menjadi pelanggannya dengan harga Rp400.000 per unit. Kepada toko Margomulyo dijual sebanyak 200 unit dan kepada toko Moro Seneng dijual sebanyak 265 unit produk. Perusahaan akan memberikan potongan penjualan sebesar 2,5% jika pelanggan membayar dalam waktu 20 hari. Dari total 465 unit produk yang dijual kepada dua toko tersebut, sebanyak 10 unit dikembalikan oleh toko Margomulyo dan sebanyak 15 unit dikembalikan oleh toko Moro Seneng.
Untuk menghitung nilai penjualan neto, maka yang harus dilakukan adalah menghitung nilai retur penjualan yang terjadi dengan mengalihkan antara volume produk yang dikembalikan oleh pembeli dengan harga jual per unitnya. Karena jumlah produk yang dikembalikan oleh pembeli adalah 25 unit dikalikan dengan Rp400.000 per unit menghasilkan nilai retur penjualan sebesar 10 juta. Jumlah ini dikurangkan dari nilai penjualan bruto sebesar 186 juta, menghasilkan penjualan neto sebesar 176 juta. Dari perhitungan di atas juga terlihat bahwa retur penjualan akan mengurangi nilai penjualan, tetapi tidak mengurangi harga jual per unit produk. Seandainya dari seluruh produk yang dijual PT Tirtonadi pada bulan April tidak terjadi retur penjualan sama sekali dan pelanggan membayar pada masa potongan sehingga mendapatkan potongan penjualan tunai sebesar 2,5% dari nilai penjualan atau sebesar Rp4.650.000, maka akan menghasilkan nilai penjualan neto sebesar Rp181.350.000. Karena pemberian potongan tunai tidak mengurangi volume penjualan, tetapi mengurangi nilai penjualan, maka pemberian potongan tunai tersebut menyebabkan harga jual per unit produk berkurang dari Rp400.000 menjadi Rp390.000 per unit. Seandainya dari total 465 unit water purifier yang dijual PT Tirtonadi kepada 2 toko pelanggannya di bulan April, sebanyak 25 unit produk dikembalikan karena rusak, lalu kemudian pelanggannya melakukan pembayaran dalam masa potongan dan mendapatkan potongan tunai sebesar 2,5%, maka untuk menghitung nilai penjualan neto di bulan April, yang perlu dilakukan terlebih dulu adalah menghitung nilai retur penjualannya dengan mengalihkan volume produk yang dikembalikan dengan harga jual per unit produknya, menghasilkan nilai retur penjualan sebesar 10 juta. Nilai retur penjualan ini dikurangkan dari nilai penjualan brutonya akan menghasilkan nilai penjualan neto sebelum potongan tunai. Hasilnya dikalikan dengan 2,5%, maka akan menghasilkan nilai potongan penjualan tunai sebesar Rp4.400.000. Kemudian dikurangkan dari penjualan neto sebelum potongan tunai akan menghasilkan nilai penjualan neto sebesar Rp171.600.000. Karena terjadi retur penjualan yang mengakibatkan volume produk yang dijual berkurang sebanyak 25 unit dan kemudian terjadi potongan tunai sebesar Rp4.400.000, maka harga jual per unit produk juga mengalami pengurangan. Sebelumnya sebesar Rp400.000, sekarang menjadi Rp390.000 per unit produk. Beban pokok penjualan atau BPP adalah nilai pembelian total dari barang-barang yang telah terjual di dalam suatu periode waktu tertentu. Laba kotor adalah selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian barang dagangan di dalam suatu periode waktu tertentu yang diperoleh perusahaan. Stock of name adalah perhitungan fisik barang milik perusahaan di gudang atau tempat di mana barang disimpan. Pada awal April 2022, PT Tirtonadi memiliki stok water purifier sebanyak 100 unit yang dibeli dengan harga Rp285.000 per unit.
Pada 2 April 2022, perusahaan membeli 635 unit produk dengan harga Rp300.000 per unit. Dari total produk yang dibeli, terdapat 35 unit yang dikembalikan kepada produsen karena mengalami kerusakan. Setelah melakukan retur pembelian, pada 9 April 2022, PT Tirtonadi melakukan pembayaran dan mendapatkan potongan pembelian tunai sebesar 5%. Pada akhir April 2022, perusahaan melakukan stok omnim di gudang dan diketahui jumlah produk yang tersisa sebanyak 260 unit. Dengan data tersebut, maka diketahui nilai persediaan pada 1 April sebesar Rp28.500.000 yang merupakan hasil perkalian antara volume produk sebanyak 100 unit dengan harga beli sebesar Rp285.000 per unitnya. Sedangkan nilai pembelian total sebesar Rp190.500.000 setelah dikurangi dengan retur pembelian sebesar Rp10.500.000 dan dikurangi dengan potongan pembelian tunai sebesar Rp9 juta menghasilkan nilai pembelian neto sebesar Rp171 juta. Penjumlahan dari nilai persediaan pada awal April sebesar Rp28.500.000 dengan nilai pembelian neto sebesar Rp171 juta menghasilkan nilai persediaan total barang dagangan sebesar Rp199.500.000. Nilai persediaan total barang dagangan ini dikurangi dengan nilai persediaan pada akhir April sebesar Rp74.100.000 yang merupakan hasil perkalian antara volume produk pada akhir April sebanyak 260 unit dengan harga belinya sebesar Rp285.000 per unit menghasilkan beban pokok penjualan sebesar Rp125.400.000. Dengan demikian, nilai sebesar Rp125.400.000 merupakan nilai pembelian dari barang yang terjual di bulan April. Setelah beban pokok penjualan diketahui sebesar Rp125.400.000, yang artinya adalah nilai pembelian dari barang yang terjual di periode tersebut, dipertemukan dengan nilai penjualan netonya sebesar Rp171.600.000, menghasilkan laba kotor sebesar Rp46.200.000. Dengan demikian, laba kotor berarti selisih positif antara nilai penjualan neto dengan beban pokok penjualan di periode yang sama. Nilai penjualan neto yang merupakan selisih antara nilai penjualan bruto dengan nilai retur penjualan dan nilai potongan penjualan di dalam suatu periode tertentu ketika dipertemukan dengan beban pokok penjualan yang dihitung secara terperinci akan menghasilkan laba kotor di dalam periode tersebut. Format yang disajikan itu merupakan bagian yang utama dari laporan laba rugi di dalam suatu periode tertentu. Jika mendapatkan manfaat dari video tutorial ini dan ingin terus bertumbuh di dalam pemahaman akuntansi, silakan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya supaya mendapatkan pemberitahuan jika dikeluarkan video berikutnya. Sebagai praktisi dan pengajar akuntansi yang juga penulis berbagai buku akuntansi, materi tertulis dari video ini bisa didapatkan dari berbagai buku akuntansi yang saya tulis, khususnya pengantar akuntansi yang terbit di tahun-tahun yang berbeda.